Saya lagi, maksudnya adalah 10-1 dengan Wali kelas Bully dan guru pendamping Patah Sukun dengan penampilkan kebudayaan dari Sumatera. Tepuk tangan yang mana nih? Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. تحت إنفاق تركي prasasti dapat terus abadi di tanah ini kita kembali Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya, kampungan jauh di batu, kunwasan sebaku miliar, takkan acuh kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Oh, jeneng kene goblok. Cek 1 2 cek. Bo, Ora aman. orang kon gelut. Cek. Anjas body. Serahkan harta kalian semua. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin mengambil harta kami? Indonesia tanah air bata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Indonesiaku, raga budaya menjadi sulung penyemangat, terpatri dalam jiwa raga kami, menyatu dalam gelora membara tak pernah mati. Kau menyebut dirimu orang Papua, gerak lincah kemerincing dalam tari sajojo. Yang menyebut orang Aceh dalam harmoni selaras tari sama. Aku menyebut orang Jawa mulai memikat tari gambyong, tapi kami akan lantang menjawab. Kami satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, Indonesia. Kami generasi yang menjunjung persatuan, genggam tangan merekat dalam lauk keragaman budaya. Aneka suku adalah kekuatan berjaya. Indonesiaku, dalam
kami ada janji untuk mengabdi segenap hati. Dalam nafas kami ada semangat yang tak pernah mati untuk tetap berpijak melangkah pasti dalam kejayaan Ibu Pertiwi. Jayalah Indonesiaku, mengharum namamu di seluruh negeri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai air menutup mata, sampai air menutup mata. Halo. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nawikan sudah jarota memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita meningkat bangsa damai sentosa. Ini tepuk tangan yang gemuruh. Ini dia tari saman dari kelas 11.
Pada sewaktu-waktu, di desa terpencil, ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Pada suatu hari, ia tersandung batu dan lengan kanannya terluka. Luka tersebut menjadi berbekas dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halaman kelak. Bu, aku mau ngomong sesuatu, Bu. Iya nak, duduk dulu. Bu, aku ingin merantau. Mengapa kau ingin merantau nak? Temani saja ibu di sini. Biarkanlah ayahmu saja merantau ke negeri seberang. Aku ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan sama ibu. Tiap hari manting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Awalnya, Ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Tetapi Malin tetap bersikeras. Bu, aku udah bertekad untuk merantau. Malin, baiklah jika itu keputusanmu, ibu akan mengizinkanmu. Tetapi jangan lupakan ibu di sini ya nak. Ibu akan selalu menunggumu sampai pulang. Baik, Bu. Aku akan kembali ke sini lagi. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Wah, saya bajak laut. Serahkan semua harta Anda yang ada di kapal ini sekarang. Tidak bisa. Mengapa kalian menginginkan harta kami? Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Tapi pada akhirnya semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang yang beruntung, dia terkatung-katung di tengah laut. Hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Malin Kundang pun menuju ke desa terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar ada desa yang sangat subur. Dengan
Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Manden lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah. Setelah menjadi kaya raya, Maling Kundang bertemu dengan seorang gadis cantik. Maaf, aku disengaja. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Namaku Mandero Rubaya. Namaku Malin, kamu kenal. Ya, Kebetulan aku sedang mencari calon istri. Apakah kau bersedia menikah denganku? ya baiklah aku mau. Akhirnya pernikahan mereka dilaksanakan dengan mewah. Dalam pernikahan mereka ada pertunjukan yang sangat mewah. Selamat menonton. Kami di sini.
Berita maling kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu maling kundang ketika ibu sedang menyapu di teras. Ibu sudah tahu belum? Kalian anak ibu nanti. Karena dia sudah menemukan jodohnya, aku akan selalu mendoakan Malin dan istrinya bahagia. Aku juga akan mendoakannya. Amin. Ibu maling kundang merasa bersyukur dan sangat gembira. Anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu di dermaga, melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin bersama istrinya. Apakah itu Malin anakku bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di dekatnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal setelah cukup dekat. Malin, apakah kau benar kau Malin? Ibu kangen denganmu nak. Bu. Malin. Malin, jangan pernah bicara. Dia ini ibumu, ibu yang telah melahirkanmu. Mengapa kamu begitu melakukan ibu sendiri? Aku sudah bilang tadi, kalau ibuku sudah lama meninggal, jadi dia jangan mengaku sebagai ibuku. Akang, apakah benar wanita tua itu adalah ibumu? Bukan istriku, dialah bukan ibuku. Percaya kepada aku, masa aku berbohong sama kamu? Tapi, kenapa ya aku merasa kalau ibu itu memang ibumu? Percayalah kepadaku istriku. Bu, apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anak kandung ibu? Malin mempunyai tanda lahir di sebelah lengan kanannya. Sekarang, cepat tunjukkan lengan kananmu. Baiklah, Sekarang, semuanya sudah jelas bahwa kamu adalah Malin, anak kandung dari ibu ini. tidak mungkin. Ini pasti sebuah kemustahilan. Apa kalian mengenal sihir untuk membuat tanda di lenganku ini? Sekarang, kamu tidak bisa melakukan ini, nak. Kamu adalah Malin, anak kandung dari ibu ini. Aku tidak percaya. Ayo pengawal, kita berlari lagi. Ayo istriku, kita pergi dari sini. Tunggu, sekarang aku yakin bahwa kamu memang benar anak ibu ini. Aku tidak ingin mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Apa katamu? Apabila kau tidak ingin pergi denganku, aku akan pergi sendiri. Ayo pengawal, kita berlari lagi. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Maling Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya memuncak, Ibu Malin berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, berikanlah dia kebahagiaan. Jika benar dia anakku, kutuplah dia menjadi batu ya Tuhan. Amin. Baiklah, jika kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, kukutuk kamu menjadi batu. Terserah apa katamu. Benar, ketika Malin berbalin badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan. Dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang langsung terkejut melihat kejadian itu. Akang. Halo teman-teman, di dalam dongeng Maling Kundang ini ada pesan moral loh. Berbaktilah kepada orang tua selagi masih ada di dunia. Dosa besar bagi kalian yang tidak mau mengakui orang tuanya. Doa orang tua selalu dijabah Allah tanpa adanya penghalang.
Orang tua yang wajib kalian hormati adalah ibu, 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 baru ayah. Terima kasih. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidaklah berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Cerita terbaik dari hidup ini. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Iya, ini tadi